Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar? Semoga baik-baik aja di sana ya. Hari ini saya mau ngajak kalian buat nge-react quotes penyemangat. Mari menyemangati diri. Kayak mau berubah gitu jadi GGS. Oke, yang pertama ya, nggak usah ketawa. Karena ini harusnya kita harus baca dengan penuh rasa semangat. Kamu gak harus sempurna di mata semua orang, cukup jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ini betul banget 100%. Kayak udahlah kita apa adanya dengan versi terbaik yang ya bukan apa adanya kita lesu, kita gak mandi, jangan gitu sih. Apa adanya dengan kita gak usah sok cool gitu, ya udah kita ya semangat, saya harus kerja, saya harus belajar, saya harus gaya with your best version gitu loh guys. Oke, yang kedua, tidak ada hidup tanpa masalah dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. That's right. Tidak ada hidup tanpa masalah. Iyalah hari gini gitu loh guys. Jangankan ngomong ya mau yang ribet-ribet dulu kita aja. Kita nih bukan siapa-siapa. Saya deh, jangan kalian ya. Saya nih bukan siapa-siapa ya, tapi kayak masalah tuh bertubi-tubi, itulah ujian hidup guys. Loh, artis aja, presiden aja punya loh mereka masalah. Kayak foto model kadang ya, apalagi ibu-ibu kayak saya, kayak ngeliat bagusnya badannya gitu, tapi ada loh masalahnya dia. Entah dia kepengen makan nasi padang tapi nggak boleh gitu kan. Ya begitulah, pokoknya harus semangat. Tidak ada hidup tanpa masalah dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Jadi kita harus terus tetap berjuang. Rasa lelah itu ya, capek itu pasti ada, tapi kayak jangan berhenti, terus lanjutkan. Oke? Gampang emang ngomong tuh kayak gampang banget guys, tapi ya paling enggak marilah bersama-sama gitu. Kalian kalau sedih atau susah tuh nggak sendiri, karena saya juga di sini sedang berjuang bersemangat untuk menjalani hidup gitu. Oke men? Iya dong. Terus ngapain terus hidupmu yang panjang? Kau masih bisa makan, kau masih bisa cari makan, kau masih bisa mandi, kau masih bisa minum, walaupun minum air keran, tapi masih bisa nelen. Saya kayaknya nggak bisa jadi motivator, kenapa sih? Oke, selanjutnya ya. Ketika hidup memiliki ribuan alasan untuk menangis, kamu harus memiliki setidaknya satu alasan untuk tersenyum. That's right. Iya, hidup itu memiliki apa sih? Ketika hidup memiliki ribuan alasan untuk menangis, iya kayak dari sana sini kayak masalah kamu nangis gitu. Tapi ingat, setidaknya kamu punya satu alasan buat keep smiling gitu loh. Ini kamera ya, karena depan kaca jadi kayak, tapi coba kalian lihat aslinya. Oke, pokoknya intinya semangat dalam menjalani apapun. Gak ada manusia yang luput dari ujian Maha Pencipta. Pasti semua kita punya masalah, tinggal kita aja yang secara otak sehat kita harus berpikir, I'm gonna make it, I'm gonna make myself proud of you. That's right, kayak gitu loh. Oke, selanjutnya, semuanya gak harus sesuai sama apa yang kamu mau. Betul, that's right. Ini soalnya ini pernah gitu loh, kayak semuanya gak harus sesuai apa yang mau kamu. Misalnya saya kepengen rumah, tapi Allah berkehendak lain. Ya itu mungkin yang kamu mau, tapi belum yang kamu butuhin gitu loh. Dan punya mobil mewah, itu yang kamu pengen, tapi belum yang kamu butuhin. Kamu pasti bisa pakai motor, kalau perlu bisa kamu pakai bemo gitu kan. Tahu nggak bemo? Angkot. Masih bisa pakai ojek gitu loh guys. Saya pribadi aja ya, kayak kalau seandainya anak saya ndak bas terus, maksud saya kayak saya bersyukur banget ya Allah, astagfirullahaladzim. Maksudnya anak saya banyak gini ya, saya tuh pakai motor guys, dan saya tuh bersyukur banget. Kalau seandainya saya bisa lebih santai, itu saya kepengen banget pakai sepeda guys, kayak mengurangi polusi. Emang mulut saya
gampang ngomong tapi setidaknya tuh kepingin saya gitu loh guys, kayak naik sepeda gitu loh, mengurangi polusi, kayak chilling ke pasar pakai sepeda gitu, kayak so cool you know like I don't know. Okay, next, jangan menyerah, setidaknya lakukan itu untuk dirimu sendiri. Iya betul, jadi kamu harus berfokus. Misalnya kamu kerja capek di kerjaan, capek buat pelajar juga, kalau capek kalian di sekolah, fokus. Oke, do it for yourself. Udah nggak usah lagi kata-kata nanti saya kepengen dilihat, dipandang orang. Udah nggak usah, hapus itu dulu buat dipandang-pandang sama orang. Buat dirimu aja dulu kan, kayak saya harus nih, ya saya harus bisa, saya harus minimal punya ini, punya itu, saya pakai baju bagus kayak gitu. Itu kayak motivasi gitu loh guys, bukan sombong ya, kayak saya harus bisa, kayak apa yang gak pengen kamu beli, saya pengen beli jam tangan pakai uang saya sendiri, ntar gajian kayak gitu loh guys. Jadi kayak apa sih kok kayak orang India. Oke, selanjutnya, nggak ada yang sia-sia, jangan menyerah, ayo coba lagi. Betul, kayaknya semua quotes ini kayak dari 1 tadi sampai sekian ini betul semua, nggak ada yang sia-sia, jangan menyerah, ayo coba lagi. Ini buat teman-teman saya juga yang kayak sedang berusaha, sedang berdoa. Kalau kalian ngerasa nggak ada gunanya kayak gitu tuh, nggak boleh ngomong kayak gitu guys. Keep your mouth shut. Kalau ngomong kayak gitu tuh jangan ya. Jadi nggak ada yang sia-sia, jangan menyerah, ayo coba lagi. Misalnya sia-sia yang kemarin tuh, kenapa sih saya harus begitu? Nggak ada yang sia-sia guys, itu semua ada, itu takdir. Apa yang kamu lakuin hari ini besok itu takdir, itu sudah kehendak Allah, kehendak Tuhan gitu kan ya, Allah Tuhan saya. Terus jadi nggak ada yang sia-sia, sama kayak saya dan keluarga itu, kita tuh sedang lo guys, apa nih, goyang 2 jari ini loh, mengurangi limbah plastik. Misalnya kayak kita belanja bulanan, kita nggak pakai kresek, kita bawa dari rumah tas belanja, atau kita minta sama mbaknya, petugas supermarketnya, pakai kardus. Kalau kita keluar makan di luar sama keluarga, kita tuh nggak pakai straw, pakai sedotan, kita tuh pakai sedotan stainless gitu loh, bawa dari rumah. Tapi sekarang makin banyak kafe-kafe itu udah pakai bahan daur ulang gitu loh buat sedotannya, ataupun bahan makanan untuk di take away, untuk dibungkus itu, dan itu udah keren banget. Dan kadang saja ngerasa kecil loh, kayak kita doang nih yang ngelakuin ini, kayak sia-sia. Enggak loh guys, ternyata banyak banget, sampai ada komunitas, sampai ada teman-teman juga yang curhat sama saya, kita sama lo belanja pakai ini. Jadi nggak ada yang sia-sia guys ya. Mungkin bagi kita berkecil hati, anggap ya kita ngerasa nih kita hello, di bumi itu banyak orang dan banyak yang ngelakuin hal baik yang kayak kamu lakuin, positive thinking dan melakukan hal baik lainnya. Jadi jangan putus semangat. Oke, kok panjang banget ya sampai ke sedotan segala ya. Oke, selanjutnya, ternyata ada yang lebih penting daripada menjadi diri sendiri, yaitu menjadi apa yang Allah perintahkan. Oh my god, ini so touch my heart. Ternyata ada yang lebih penting daripada menjadi diri sendiri, yaitu menjadi apa yang Allah perintahkan. Iya, untuk menjadi orang yang baik, orang yang berhati baik, suka menolong sesama. Walaupun kita mungkin beda keyakinan, kita juga di dalam agama saya itu tidak boleh kita mengganggu orang gitu, atau mengejek orang, bahkan menyakiti, itu sudah tidak boleh guys. Jadi apa yang diperintahkan sama Tuhan kita masing-masing, itu is number 1 in the world, you know. Okay. Selanjutnya, sudah ini kemarin guys saya bacain, kok masih kesimpan gitu di HP saya. Oke, lanjut. Sembunyikan prosesmu dan tunjukkan hasilmu. Oh my god, ini ya keren banget. Sembunyikan prosesmu dan tunjukkan hasilmu. Kayak saya juga kayak pernah gitu, kayak sering ngelihat Instagram atau proses teman-teman saya pribadi gitu, kayak mereka tuh kerja aja terus tiba-tiba ada rumahnya gitu loh. Saya tuh sebagai teman tuh kayak keren banget gitu, itu keren banget. Diam-diam kerja yang ya saya tahu gitu loh, mereka kerja kayak ya ampun kuat banget, pasti capek ya, sampai kayak orang malming atau holiday, tapi mereka tuh kayak yang kerja terus tiba-tiba punya ini sesuatu yang
bisa ngasih lihat gitu loh guys, ini loh gitu. Dan itu keren banget, saya sampai kadang ya Allah mantul, itu keren banget. Tapi kalau saya mungkin jadi dia tuh kayak saya nggak mungkin saya syuting aja bapak yang lagi semen rumah itu atau apa gitu. Itu sombong namanya ya, pantas saya nggak punya apa-apa. Oke, selanjutnya apa, mau mengeluh lagi? Jangan ya, tahan, udah baik banget sama kamu. Tuhan kok tahan, Tuhan udah baik banget sama kamu, bersyukur, oke? Jangan lupa bahagia. Nah ini mantul nih, kayak apa, mau ngeluh lagi? Jangan ya, Tuhan udah baik banget sama kamu, bersyukur, oke? Jangan lupa bahagia. Nah ini juga tamparan pribadi buat saya, karena kayak saya tuh suka ngeluh, suka ngerasa gitu, padahal kayak, nah itu namanya pentingnya kita tuh nggak boleh ngeliat ke atas, nggak boleh kita lihat Ashanti, Aurel gitu kan. Boleh untuk motivasi, tapi jangan untuk kita malah menjatuhkan diri kita sendiri, kayak kok mereka begitu ya, terus kita mengutuk diri kita sendiri. Nggak boleh. Kalau kamu emang mau ngeliat ke atas untuk jadi motivasi, itu good ya. Tapi kalau kamu emang sudah down banget, kalau kamu down banget, lihat lagi yang di bawah deh. Atau kamu nongkrong di pinggir jalan, terus liatin orang-orang yang pemulung, kayak kakek yang ada cucunya, bayi, ada anak bayi yang dalam gerobak ikut orang tuanya kerja, masih mengeluh. Kalau masih mengeluh, saya kirimin kamu Nutrisari ya. Nggak boleh begitu guys. Jadi kita harus tetap semangat. Oke, selanjutnya, pada dasarnya setiap manusia dilahirkan untuk berjuang. Iya gak sih? Setuju gak sih dengan quotes kalimat ini? Pada dasarnya setiap manusia dilahirkan untuk berjuang. Bagi saya pribadi kayaknya iya. Kayak kita tuh karena dilahirkan jadi bayi. Bayi kan? Iya, terus kita dididik, kita belajar, kita sekolah. Akhirnya setelah itu kita harus berjuang. Pas kita dewasa kita harus berjuang. Apa kita berjuang? Kita lihat orang tua kita ngeliat masa depan kita, mau menikah, punya anak, dan macam-macam gitu loh. Jadi ya, kita dilahirkan memang harus untuk berjuang. Iya, berjuang mau cari makan, itu kan berjuang kan. Untuk punya rumah, untuk punya tempat tinggal, nggak kehujanan, itu berjuang kan. Maupun kayak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang pemulung, apalagi ya pemulung yang kayak gitu-gitu, mereka berjuang kan. Mereka berjuang even dari kecil, karena mereka betul-betul orang yang betul-betul nggak ada, yang kayak mungkin orang tuanya nggak ada, dan itu so cool. Bahkan kalau kalian bisa sampai jadi orang sukses, itu you guys the best. Okay, next. Semuanya hanya soal waktu, hitam atau putih, baik atau buruk, sedih maupun bahagia, semua akan berlalu begitu saja. What? Semua hanya soal waktu, hitam atau putih, baik atau buruk, sedih maupun bahagia, semua akan berlalu. Iya sih. Kayak kita senang sedih itu ya udah tiba-tiba jadi kemarin aja, hari ini udah besok aja gitu loh, kayak. Makanya intinya balik lagi, kita kayak hidup itu ya sesantai mungkin. Nanti maksud santai itu bukan yang kayak hai gitu, kayak ya udah ada masalah, oh ya udah kita harus clearin masalah ini. Kenapa tadi ada motor saya bannya lepas, ya kita perbaiki, kayak begitu loh guys. Jangan kayak apa piring saya kotor gitu, nggak bisa kayak gitu, harus dicuci ya. Kita harus telan, santai. Saya juga sering itu kok, kayak udah jatuh tertimpa tangga itu kayak betul-betul saya merasakan gitu loh. Bukan yang ngeri, bukan yang dalam artian ngeri sampai keluar ya luar, bukan dalam artian ngeri guys ya, udah jatuh tertimpa, tapi kayak udah anak telat, ternyata celana anak saya robek. Nah kayak gitu tuh sering kayak kejadian, kayak udah jam 7 nih tapi sepatu anak saya bolong ke kaki saya, anak saya ada sebelah, kayak gitu tuh sering. Tapi ya kembali lagi ya udah, ya mana nak enggak sih, ya mana oke ganti aja, atau nggak usah pakai sepatu. Saya pernah gitu, sepatu anak saya bolong, udah nggak usah pakai sepatu, pakai sandal aja udah. Kayak ada yang lebih gampang ya, itu aja dikerjain gitu, ngapain kita pusing kan, daripada siksa diri sendiri kan. Oke, yang terakhir, udah lama banget nanti kalian bosan nontonnya. Oke, kita tidak bisa menjadi berani tanpa rasa takut.
Iya, apa sih kata berani kalau nggak ada lawan katanya takut, ya kan? Mana kamu kenal kata berani kalau kamu belum merasakan takut sebelumnya, kan? Kayak saya nggak bisa untuk mengekspresikan atau menjelaskan apa maksudnya. Yang penting kalian ngerti sendiri, kita tidak bisa menjadi berani tanpa rasa takut. Iya, jadi kalau ada yang kayak ini soal konteks bullying misalnya, kayak ada yang mau ngebully anak kita, saya nih pernah dibully waktu SD. Nyam 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 nyam, kita takut kan, gitu kan. Tapi semakin lama akhirnya enggak sih, kamu nggak boleh kayak gitu ya, kamu nggak boleh gituin aku gitu. Nggak gitu sih, maksudnya apa sih salah saya sehingga anda begituin aku gitu kan. Guys, gitu waktu SD tuh kayak keren banget. Oke guys, itu aja dulu guys ya. Nanti kita bikin lagi. Ini tadi itu quote semangat atau quotes menginspirasi gitu ya. Mungkin dari sini kita banyak belajar bahwa hidup itu emang susah. Nggak ada hidup yang nggak susah ya. Orang kaya aja pasti punya masalah, orang terkenal aja pasti punya masalah. Apalagi kita ini ya. Bukan kita, bukan kalian, kayak saya nih gitu. Apa sih? Cuma ibu-ibu nggak punya kerjaan, ngurus anak doang. Itu kadang sering merasa berkecil hati kayak gitu. Tapi kayak saya kembali lagi, enggak kok, I can do it, this is my choice, this is pilihan saya senang dengan ini semua. Anak saya tadi sampai terbatuk-batuk mendengarkan semangat saya guys. Oke guys, terima kasih kalau sudah like video ini. Terima kasih kalau sudah klik video ini. Jangan lupa di like, di komen juga, terus di subscribe. Tolong dukung aku ingin terkenal. Enggak sih, saya senang bikin video gini karena saya pengen menyalurkan hobi saya aja guys. Mungkin saya baru join di YouTube ya, baru banget, tapi ya kegilaan sini kayak ngomong depan kamera, ngomong depan cermin itu sudah sejak lama, percayalah. Sebelum menjadi ibu-ibu, tapi ya dengan rutinitas yang sangat padat seperti Angelina Jolie, akhirnya saya tidak bisa ngapa-ngapain ya. Oke, terima kasih guys ya kalau kalian sudah menonton video yang aku tidak tahu ini ada gunanya apa tidak. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.